Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru, jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar kuat di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, tidak ada yang tidak penting. Diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 15. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.' Semua orang tahu tentang Saulus dari Tarsus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Allah memakai dia untuk menulis bagian besar perjanjian baru. Tapi apakah Anda tahu siapa sang pemberani yang Allah pakai untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta, melayani baptisan Roh Kudus kepada Saulus, dan bernubuat untuk Saulus yang menjadi dasar pelayanan besar Paulus sebagai rasul yang luar biasa? Banyak orang tidak mengingat peran penting Ananias di balik nama besar Paulus. Hal serupa terjadi, banyak orang melupakan peran penting Anne Sullivan yang menjangkau Helen Keller, yang kemudian nama besar Helen Keller lebih dikenal di seluruh dunia. Betapa pentingnya peran orang-orang kecil yang sederhana di balik keberhasilan nama besar seseorang. Setelah perikop ini, Ananias tidak disebutkan lagi. Sejauh yang kita tahu dari kisah Alkitab, ia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan besar lainnya. Tentu saja ia tidak pernah melakukan apapun yang sama mengoncangkan seperti pelayanan kepada Saulus dari Tarsus. Meskipun demikian, Ananias pasti memiliki iman yang besar di dalam Tuhan untuk berada di dekat seorang pria yang menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen, dan ia adalah penghubung penting dalam rantai peristiwa yang membawakan kepada kita salah satu orang terbesar Allah. Di zaman modern kita, di mana nilai-nilai begitu menyimpang, kita telah kehilangan pandangan Ananias dunia ini. Kita mengukur kesuksesan dengan statistik yang seringkali mengabaikan faktor-faktor seperti orang tua yang penuh kasih, yang berkorban sehingga anak-anak mereka dapat sukses, atau guru-guru yang memberi waktu tambahan dan usaha
untuk membuat perbedaan dalam kehidupan satu murid. Karena ini kita gagal untuk menyadari potensi dari tindakan-tindakan kecil kita. Siapapun dapat menghitung biji-biji dalam sebuah apel, tapi hanya Allah yang dapat menghitung berapa banyak apel yang akan dihasilkan dari sebuah biji. Demikian pula potensi dari perbuatan-perbuatan kasih dan iman Anda kepada orang lain melampaui pengertian Anda. Jangan lewatkan sebuah kesempatan untuk memberikan orang lain. Hari ini Anda bisa saja melayani orang-orang yang kelak akan memiliki nama besar seperti Rasul Paulus di generasi masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan mendidik kami bahwa sekecil apapun yang kami lakukan untuk orang lain tidak pernah kami pahami ataupun tidak pernah kami duga bahwa kelak di kemudian hari orang-orang yang kami layani akan menjadi orang-orang besar yang akan dipakai Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai sebagai alat-Mu, biarlah kami mau menolong orang-orang di sekitar kami untuk membawa kepada Yesus, sehingga mereka pun bisa dipakai sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.